Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kegla Oktaviani dengan NIM 2505216. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UTS Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yang pertama, yaitu pengantar masyarakat adat dan kearifan lokal. Yang kedua, konsep dan karakteristik masyarakat adat. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan masyarakat adat di Indonesia. Terus yang keempat itu ada kearifan lokal dalam perspektif sosial, budaya, dan lingkungan. 5. Hubungan masyarakat adat dengan negara dan hukum nasional. Yang keenam, hak-hak masyarakat adat. Yang ketujuh, konflik agraria dan masyarakat adat. Yang kedelapan, peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Yang kesembilan, globalisasi dan tantangan terhadap kearifan lokal. Yang kesepuluh, revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan mengaitkan contoh dengan Provinsi Jambi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu masyarakat adat. Jadi, masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang terbentuk secara alami melalui proses sejarah yang panjang dan memiliki keterkaitan erat dengan wilayah tertentu, sistem nilai, norma, serta identitas budaya yang khas. Mereka bukan sekedar komunitas tradisional, tetapi merupakan sistem sosial yang memiliki tata kelola kehidupan yang kompleks dan terorganisir. Dalam masyarakat adat, seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun spiritual, diatur oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, kearifan lokal merupakan pengetahuan kolektif yang berkembang dalam masyarakat sebagai hasil interaksi panjang dengan lingkungan. Kearifan lokal mencakup nilai, norma, praktik, dan strategi yang digunakan masyarakat untuk bertahan hidup serta menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Kearifan lokal tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mengandung dimensi filosofis yang mendalam, seperti nilai harmoni, keberlanjutan, dan tanggung jawab antar generasi. Contoh di Provinsi Jambi itu, suku anak dalam atau orang rimba memiliki pandangan bahwa hutan adalah ibu yang memberikan kehidupan. Mereka tidak hanya mengambil hasil hutan, tetapi juga menjaga dan melestarikannya. Praktik seperti tidak menebang pohon sembarangan dan menjaga kawasan tertentu sebagai hutan larangan menunjukkan adanya kearifan lokal yang kuat. Yang kedua yaitu konsep dan karakteristik masyarakat adat. Yang pertama, masyarakat adat memiliki wilayah adat yang menjadi pusat kehidupan mereka. Wilayah ini tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, budaya, dan spiritual. Tanah adat sering kali dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga, sehingga memiliki nilai yang sakral. Yang kedua, mereka memiliki sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat biasanya tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat yang tinggi. Kepatuhan terhadap hukum adat didasarkan pada kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas. Yang ketiga, masyarakat adat memiliki identitas budaya yang kuat, seperti bahasa, ritual, dan tradisi. Identitas ini menjadi simbol keberadaan mereka, sekaligus alat untuk mempertahankan eksistensi di tengah perubahan zaman. Terus yang keempat, terdapat kelembagaan adat yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial. Pemimpin adat memiliki legitimasi yang kuat karena dianggap sebagai penjaga nilai dan tradisi. Yang kelima, masyarakat adat memiliki hubungan yang harmonis dengan alam. Mereka memiliki pengetahuan lokal tentang cara mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pada Provinsi Jambi, orang rimba hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh temenggung. Mereka memiliki aturan adat yang mengatur penggunaan hutan, pembagian hasil, serta penyelesaian konflik. Sistem ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki struktur sosial yang terorganisir. Selanjutnya, materi yang ketiga, sejarah dan perkembangan masyarakat adat di Indonesia. Perkembangan masyarakat adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem politik dan ekonomi. Pada masa prakolonial, masyarakat adat memiliki otonomi penuh dalam mengatur kehidupannya. Mereka hidup dalam sistem yang relatif stabil dan seimbang, dengan hukum adat sebagai dasar utama. Pada masa kolonial, terjadi perubahan besar akibat masuknya kekuasaan asing. Tanah adat mulai diambil alih untuk kepentingan ekonomi kolonial, seperti perkebunan dan pertambangan. Hal ini menyebabkan marginalisasi masyarakat adat.
Terus pada masa Orde Baru, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semakin memperparah kondisi masyarakat adat. Hutan adat banyak dialihkan menjadi konsesi perusahaan sehingga masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya. Terus pada era reformasi, terjadi perubahan paradigma dengan munculnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti konflik kepentingan dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya, kearifan lokal dalam perspektif sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam aspek sosial, kearifan lokal menciptakan keteraturan dan solidaritas. Nilai seperti gotong royong dan musyawarah menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai. Dalam aspek budaya, kearifan lokal berfungsi sebagai sarana pelestarian identitas. Tradisi yang diwariskan tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Dalam aspek lingkungan, kearifan lokal berperan sebagai sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Masyarakat adat memiliki aturan yang mengatur pemanfaatan alam agar tidak merusak ekosistem. Hubungan masyarakat adat dengan negara dan hukum nasional. Hubungan antara masyarakat adat dan negara seringkali kompleks. Di satu sisi, negara mengakui keberadaan masyarakat adat, namun di sisi lain, kebijakan pembangunan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Masalah utama dalam perbedaan perspektif, negara melihat tanah sebagai aset ekonomi, sedangkan masyarakat adat melihatnya sebagai bagian dari identitas. Selain itu, proses pengakuan masyarakat adat seringkali rumit dan birokratis, sehingga banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan resmi. Jenis-jenis hak masyarakat adat. Yang pertama, hak ulayat, hak atas tanah dan wilayah adat. Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu yang digunakan untuk kehidupan mereka, baik untuk tempat tinggal, berburu, berkebun, dan maupun kegiatan budaya. Yang kedua, hak atas sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya, seperti hutan, sungai, dan hasil bumi. Yang ketiga, hak budaya. Hak ini mencakup kebebasan untuk menjalani tradisi, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Yang keempat, hak partisipasi dan politik. Masyarakat adat berhak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Yang kelima, hak atas identitas dan pengakuan. Hak ini berkaitan dengan pengakuan resmi dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Analisis perlindungan oleh negara. Secara normatif, negara Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat, misalnya melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B Ayat 2. Namun dalam praktiknya, perlindungan ini masih menghadapi berbagai kendala. Yang pertama, proses pengakuan yang rumit dan birokratis. Yang kedua, dominasi kepentingan ekonomi. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Contoh pada Provinsi Jambi, orang rimba seringkali kehilangan hak ulayat karena wilayah mereka masuk dalam konsesi perusahaan sawit atau hutan produksi. Mereka tidak memiliki bukti kepemilikan formal sehingga secara hukum negara posisi mereka menjadi lemah meskipun secara adat mereka adalah pemilik sah wilayah tersebut. Selanjutnya, konflik agraria dan masyarakat adat. Konflik agraria merupakan salah satu persoalan paling kompleks yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Konflik ini umumnya terjadi akibat perebutan atau tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan antara masyarakat adat, negara, dan pihak swasta. Penyebab utamanya, yang pertama, tumpang tindih kebijakan dan perizinan. Sering terjadi pemberian izin oleh pemerintah kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan keberadaan wilayah adat. Yang kedua, tidak adanya pengakuan formal wilayah adat. Tanpa pengakuan hukum, wilayah adat dianggap sebagai tanah negara, sehingga mudah dialihkan kepada pihak lain. Yang ketiga, ekspansi industri dan investasi. Perkebunan sawit, pertambangan, dan kehutanan menjadi faktor utama konflik karena membutuhkan lahan luas. Yang keempat, ketimpangan kekuasaan. Masyarakat adat sering berada pada posisi yang lemah dibandingkan perusahaan yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan. Dampak konflik agraria, yang pertama itu ada dampak sosial, seperti terjadinya konflik horizontal dan vertikal, disintegrasi sosial dalam komunitas, dan hilangnya rasa aman. Yang kedua, dampak ekonomi. Yang pertama, kehilangan mata pencaharian, ketergantungan pada bantuan luar, dan meningkatnya kemiskinan. Yang ketiga, dampak budaya, seperti hilangnya tradisi karena perubahan lingkungan, pudarnya identitas budaya. Dan yang keempat, dampak lingkungan, seperti kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Bentuk peran masyarakat adat yang pertama ada pengelolaan sumber daya
secara berkelanjutan, mereka hanya mengambil hasil alam sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Yang kedua, sistem zonasi adat. Ada pembagian wilayah seperti hutan larangan, hutan produksi, dan kawasan sakral. Yang ketiga, penggunaan teknologi tradisional. Dan yang keempat, pengawasan sosial melalui hukum adat. Terus ada mengapa pendekatan mereka lebih berkelanjutan? Itu karena yang pertama berbasis pengalaman turun-temurun, mengutamakan keseimbangan ekologis, tidak berorientasi pada keuntungan jangka pendek, dan memiliki nilai moral dan spiritual terhadap alam. Pendekatan ini sering dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan modern yang cenderung eksploitatif. Selanjutnya, globalisasi dan tantangan terhadap kearifan lokal. Dampak positif globalisasi, yang pertama itu akses pendidikan yang lebih luas, kemudahan komunikasi, dan peningkatan pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif globalisasi, yang pertama itu ada erosi budaya, yang kedua itu perubahan gaya hidup, eksploitasi sumber daya, dan hilangnya bahasa dan tradisional lokal. Strategi mempertahankan kearifan lokal, yang pertama itu dengan cara pendidikan berbasis budaya lokal, yang kedua dokumentasi tradisi dan pengetahuan lokal, penguatan hukum adat, kolaborasi dengan pemerintah dan LSM, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Materi terakhir yaitu revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan. Revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya sekaligus memperkuat karakter kebangsaan. Mengapa penting revitalisasi itu? Yang pertama, membentuk karakter siswa yang beretika dan bertanggung jawab, menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian lingkungan, menguatkan identitas nasional di tengah globalisasi, dan menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan relevan. Implementasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang pertama itu ada integrasi dalam materi pembelajaran menggunakan contoh nyata dari masyarakat adat. Terus ada metode pembelajaran kontekstual seperti studi kasus, proyek sosial, dan observasi lapangan. Yang ketiga ada penguatan pendidikan karakter, mengaitkan nilai lokal dengan nilai Pancasila, dan ada kolaborasi dengan masyarakat lokal seperti menghadirkan tokoh adat sebagai narasumber. Manfaat bagi peserta didik, yang pertama itu meningkatkan kesadaran budaya, yang kedua menumbuhkan rasa cinta tanah air, mengembangkan sikap peduli lingkungan, dan membentuk karakter yang kuat. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa hak masyarakat adat, konflik agraria, peran lingkungan, serta tantangan globalisasi merupakan isu yang saling berkaitan. Tanpa perlindungan yang kuat, masyarakat adat beresiko kehilangan identitas dan sumber kehidupannya. Oleh karena itu, revitalisasi kearifan lokal melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.